Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semua anakku? Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Allahu Akbar. Nah, silakan ke kelas. Coba berdoa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, hari ini akan Bapak absen dulu ya. Afif, Masuk. Agung, Masuk. Ahmad Zidar, Anindya, Masuk. Arsan Azizi, Masuk. Asa Zada, Masuk. Esyukia, Masuk. Deviana, Masuk. Faridatul, Masuk. Gerhana Revalina, Masuk. Kineta, Masuk. Muhammad Bagus, Masuk. Muhammad Rafa, Masuk. Naila Nur, Masuk. Rania, Masuk. Rehan Amil, Masuk. Sabrina. Masuk. Alhamdulillah, anak-anak bagus semua nih hari ini ya, tidak ada yang izin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bertepuk dulu. Semuanya berdiri, yuk. Yuk. Pagi beribadah olahraga, teman belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Pagi beribadah olahraga, teman belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Sip. Sekarang kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai jiwa nasionalisme ya. Bareng-bareng. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Lampion proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan kembali. Alhamdulillah. Anak-anakku, silakan anak-anak untuk hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang menyambut usia balik. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, silakan anak mengamati gambar 4.2. Diamati dulu. Di situ ada gambar
bayi, betul? Paling kecil, terus agak besar sampai kelas 1, mungkin ke SMP. Ini kalau ini sudah kelihatan tua. Ya. Kira-kira anak-anak posisinya berada di sebelah mana anak-anak? Nomor berapa? Nomor 4, 1, 2, 3, 4. Sini ya. Alhamdulillah udah mulai balik. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan tentang menyambut usia balik. Selanjutnya nah, di sini ada gambar, yaitu percakapan bercerita tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, itu kalian mengamati. Itu ada cerita, nanti ada cerita antara bapak dan anak. Oke, bercerita. Coba Bapak ingin bertanya sama anak-anak, adakah kelas 4 ini yang sudah bermimpi pada malam, mimpi basah? Belum, ya. Kalau yang perempuan, basah sudah ada tanda-tandanya kemarin ya? Tanya ya, alhamdulillah, basah sudah pernah merasakan. Oke, sudah mengamati gambar. Sekarang anak-anak mengamati materi yang akan Pak Alkan sampaikan. Yang pertama. Oke. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SD kelas 4. Perhatikan ya, judulnya nanti menyambut usia balik. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, coba Mas Rafa dibaca yang pertama. Ya. Nomor 2, Afif. Menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu pendidikan. Yang ketiga, Agung. Membuat Paparan. paparan mengenai tanda-tanda usia balik dengan pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Ya, enggak pertanyaan. Pertanyaan? Ya, silakan. Yang keempat, bersyukur, taat, beribadah, dan bertanggung jawab. Jadi nanti anak-anak akan belajar tentang menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Terus menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar dan seterusnya. Baca tadi. Selanjutnya, nah ini di sini ada gambar, ya. Anak kecil di kelas 1, SMP, SMA, okay, sampai nenek-nenek, sampai tua. Nah, anak-anak mungkin sudah di sebelah sini, mendekati ke sini nanti. Nah, ini menyambut masa usia balik. Coba dipahami. Balik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cukup umur. Okay, cukup umur. Anak umurnya berapa sekarang? Ada 10, ada yang 9, alhamdulillah. Terus akil balik itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Itu sudah akil balik. Terus tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan berbeda. Seseorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilah mukalaf. Mana nak? Pak Alfa jelaskan di depan sudah ada keterangannya. Bisa dipahami ya. Jadi balik itu apa? Cukup umur, akil balik. Nah seperti itu. Ini sudah ada gambar ya. Selanjutnya, nah di sini, yuk perhatikan anak-anak. Coba dibaca paling atas. Apa itu? Oke. Yang pertama apa? Mimpi basah atau intilam untuk laki-laki bermimpi. Bagi laki-laki itu bermimpi intilam atau mimpi basah. Takut, saya takut, begini. Jangan takut. Oke, itu tanda balik. Nah, yang kedua,
belum mimpi basah, belum haid, belum menstruasi. Kok anak-anak sudah umurnya 15 tahun, maka anak-anak sudah disebut balik. Seperti itu. Tandanya apa? Umur. Oke, umur. Sekarang anak umurnya 9 dan 10 tahun. Ya kan? Nanti kalau 15 tahun, maka anak sudah menginjak usia balik, wajib sholat, wajib puasa, tidak boleh meninggalkan sholat, puasa dan seterusnya. Paham anak? Nah, kita ulangi biar paham. Yuk, tanda-tanda balik ada berapa menurut Mungkin? 3. Yang pertama, mimpi basah atau ihtilam. Laki-laki. Selanjutnya, haid atau menstruasi untuk perempuan. Selanjutnya, usia 15 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya, nah di sini tata cara mandi besar. Jika anak-anak mimpi basah atau haid, itu wajib mandi besar. Mandi besar. Bagaimana Pak tata caranya? Yang pertama, coba baca yang keras. 1 apa? 3 kali. Telapak tangan, coba bikin semuanya. Ya, begini. Ini tangan ini, begini ayo, perhatikan. Begini dicuci berapa kali? 3 kali. Ya, dan terus yang nomor 2 apa? Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Tangan kiri, jangan tangan kanan. Ini tidak saru, biar tahu. Mohon maaf kalau laki-laki duduk jongkok. Kalau perempuan juga duduk atau jongkok, terserah. Kalau kamar mandi ada proses yang duduk juga, ya kan? Pakai tangan kiri, bersihkannya, kelaminnya dibersihkan yang bersih seperti itu. Tata caranya biar bersih. Selanjutnya nomor 3. Membersihkan tangan kiri, menggosokkan ke tanah atau pakai sabun. Kalau sudah digunakan untuk membersihkan kelaminnya, menggunakan sabun, mencuci yang bersih seperti itu. Yang keempat, ayo. Berwudu dengan sempurna. Wudu secara sempurna. Yang kelima, menyela-nyelai rambut kepala dengan air jika rambut itu lebat, atau menuangkan air sebanyak 3 kali. Yur itu masuk ke pangkal rambut. Yang keenam, menuangkan air pada anggota badan. Gini anak-anak, kalau mandi di kolam atau di kamar mandi itu pakai gayung, dikosokin, semuanya harus basah. Menuangkan air pada anggota badan semua, yang kakinya, tangannya, sebelah mana harus dikosokin. Karena semua anggota badan harus basah, harus terkena air. Yang terakhir, membasuh kaki. Ya, kakinya dibasuh biar bersih seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, tata cara mandi besar. Harus mandi besar. Jika mimpi basah atau haid harus mandi besar. Coba Mbak Asa, perhatikan. Mbak Asa bercerita tadi pernah mengeluarkan, ya kan? Apa? Mengeluarkan apa? Asa malu? Cairan. Mengeluarkan cairan. Oke. Terus Mbak Asa itu belum mengeluarkan darah, tapi sudah mengeluarkan cairan. Itu namanya kalau dalam istilahnya apa namanya? Kebulihan. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah mengeluarkan darah, berarti Mbak Asa sudah haid. Oke, sudah haid dan wajib mandi besar. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, yuk perhatikan. Coba dibaca yang keras. Mas Arsad yang keras.
Baca yang keras sama-sama. Untuk pertama apa? Suara terdengar semakin berat. Kelas 1 dulu. Begini anak-anak, waktu kelas 2-3 suaranya masih kecil. Tapi kalau tumbuh besar, tanda-tanda balik begini itu suaranya semakin berat, semakin besar. Tanda-tandanya harus seperti itu. Terus nomor 2 apa Agung? Tubuhnya jakun. Jakun tahu nggak jakun? Jakun itu bagi laki-laki itu tumbuh apanya? Ini. Oh, ini. Namanya apa ini namanya? Ini jakun, ya. Namanya jakun. Kalau menjinjiti gelar ini yang laki-laki. Terus nomor 3 apa? Tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya. Selanjutnya yang keempat, pertumbuhan badan yang semakin besar disertai nafsu makan yang meningkat, seperti itu. Jadi ada 4 tanda-tandanya, ya. Tanda-tandanya ada 4, suaranya terdengar semakin berat, tumbuhnya jakun ini, oke. Terus tumbuhnya kumis, selanjutnya jenggot, dan rambut lainnya. Bisa diketiak pada rambutnya, berarti sudah tumbuh dewasa. Itu siapa? Balik. Pertumbuhan badan yang semakin besar disertai nafsu makan yang meningkat. Ayo, untuk anak perempuan, Devi dibaca, Mbak Devi yang keras. Ayo Mbak Devi dibaca keras. Itu untuk anak perempuan, tanda-tanda Mbak keras. Untuk anak perempuan, 1. Suara terdengar lebih halus. 2. Tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. 3. Perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, timbul dan geger. 4. Menstruasi atau haid. Oke, perhatikan anak-anak, dibaca oleh Mbak Devi. Yang pertama, suara terdengar lebih halus. Perempuan akan lebih halus suaranya, lebih halus, terdengar. Itu seperti tanda-tanda balik. Yang nomor 2, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau ada perempuan, misalnya mohon maaf, diketiak, ketiak di sini tumbuh rambutnya, itu sebagai tanda-tanda usia balik. Seperti itu. Jangan takut, itu tanda-tandanya perempuan, anak perempuan. Terus perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, pinggul dan dada, berubah. Pinggulnya mungkin akan tambah besar atau bagaimana, lebih besar. Itu jangan takut, itu sebagai tanda anak-anak sudah balik. Terus menstruasi atau haid, mengeluarkan darah warnanya agak merah dan coklat. Itu semangat? Oke, sebelum ditekan, tepuk semangat dulu yang keras biar semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Alhamdulillah, tetap semangat melakukan pembelajaran tanda-tanda balik. Kewajiban setelah memasuki usia balik. Apa? Kewajiban setelah memasuki usia balik. Ada kewajiban anak-anak. Kalau udah balik itu harus melaksanakan 3 poin yang ada di depan itu di PowerPoint Pak Guru. Yang pertama apa anak? Sholat fardu. Sholat fardu 1 hari ada berapa waktu? 5 waktu. Apa saja coba? Alhamdulillah. Anak-anak tadi pagi sholat subuh semua? Sudah dari semua ya,
tuh Mbak Citra, ya. Nanti malam sholat maghrib. Maghrib berapa rakaat? 3. Isya berapa rakaat? 4. Subuh berapa rakaat? 2. Alhamdulillah. Harus dilaksanakan, jangan ditinggalkan. Yang nomor 2, yang tengah. Menuntut ilmu. Wajib mencari ilmu bagi anak yang sudah balik, sudah cukup umur. Anak sekarang kelas 4 kan? Alhamdulillah menuntut ilmu. Dari rumah berangkat jam berapa? 6:30. Untuk menuju kemana? Agar mendapatkan apa? Pengetahuan. Coba anak-anak, Pak Ahmad ingin bertanya, kalau anak-anak mendapatkan ilmu, besok bisa menjadi orang yang bagaimana? Orang yang sukses, bisa bahagia, orang tuanya akan senang melihat anaknya bahagia. Ya Mbak Kesi, Mbak Kesi cita-citanya pengen jadi apa Mbak Kesi? Pengen jadi guru. Oke, guru apa Mbak Kesi? Pengen jadi guru apa? Sekarang harus disemangati, jadi guru agama atau guru bahasa Inggris atau guru matematika, ya kan? Siapa yang jadi guru? Ayo cari. Asal menjadi guru apa? Guru kelas. Oke, Mbak Rania menjadi guru apa? Naila. Matematika. Mbak Una menjadi guru apa? Guru kelas. Ini guru apa? Bahasa Inggris. Bagus. Tepuk tangan buat teman-teman. Harus semangat. Sekarang harus menuntut ilmu. Orang yang mempunyai ilmu banyak, maka akan menjadi orang yang bermanfaat. Seperti Bapak mengatakan dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menggunakan waktunya untuk mencari ilmu di SD Negeri Kelas 1 bersama Pak Alvan, bersama Bapak Ibu guru yang lain, maka besok anak-anak akan dimudahkan oleh Allah menuju ke surga itu tempat bagi orang yang beriman dan bertakwa. Anak-anak mencari ilmu termasuk orang yang bertakwa, yang beriman. Gitu ya, harus semangat. Ya, tuh tentang menuntut ilmu. Oke, sip, semangat. Selanjutnya yang ketiga, apa Mas Agung? Menutup aurat. Nah, ini Pak Ahmad jelaskan. Bagi perempuan dan laki-laki berbeda. Coba Mas Akin maju dulu sini. Mas Akin maju. Mas Akin maju. Perhatikan. Oke, anak-anak, Pak Ahmad akan mempraktekkan. Di sini Mas Akin ini sebagai kaum laki-laki harus menutup aurat. Auratnya dari mana, Mas? Perhatikan ya, ini tidak sarung. Auratnya adalah dari pusar. Pusar itu tahu pusar? Pudel. Pusar sampai lutut. Ini dari pusar sampai lutut harus tutupi. Paham? Harus ditutupi. Ini udah tutupi belum Mas Akil? Sudah ya. Alhamdulillah berarti Mas Akil sudah menutupi auratnya. Dari mana ini? Dari pusar atau ini sampai lutut ditutupi. Oke. Pak Guru, berarti kalau sholat ini nggak usah pakai baju sini. Enggak begitu, oke? Sholat harus menjaga tata cara yang baik dengan sopan yang santun, pakai baju yang rapi, oke? Pak Guru berarti sebelah sini sampai lutut ke sini tidak, oke? Tapi tetap harus ditutupi kalau mau sholat atau sekolah kan kalau ini jadi rapi, paham? Dari mana anak kalau laki-laki? Pusat sampai lutut, itu batasan dan terima kasih Mas Akin. Terima kasih. Oke, sekarang perempuan, coba bahasa maju. Bahasa maju sini ya, dekat. Nah, bahasa ini perempuan harus wajib menutup aurat. Bagian mana yang harus ditutupi? Semuanya harus ditutupi kecuali, mohon maaf, kecuali kedua telapak tangan dan wajah muka ini. Ini maaf ya, ini ditutupi pakai rok, pakai kerudung, rambutnya ditutupi, betul?
jilbab, menandakan bahwa anak-anak itu yang perempuan tahu hukumnya bahwa rambut itu aurat. Maka ditutupi, rasa ya. Oke, kalau di rumah harus seperti itu. Oke, apa jalan-jalan harus itu. Terima kasih Mbak Asa itu kembali. Terima kasih. Itu namanya aurat, menutup aurat. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Mbak, ada pertanyaan sebelum Pak Alvan lanjutkan untuk tugas untuk anak-anak? Silakan mau bertanya boleh. Kalau tidak, nanti Pak Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya ada 2 macam. Oke, ada 2 macam. Nanti diisi yang pertama dulu. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang sudah Pak Alvan sampaikan tadi. Tepuk tangan buat semuanya. Coba sebelum Pak Alvan memberikan coba ini tepuk anak soleh dulu biar semangat. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Oke, ada tugas dari Pak Guru. Nanti dikerjakan. Siap? Siap. Siapkan pulpennya, bukunya, yang sebagainya siapkan. Buka buku, oke. Akan bagikan ya. Ini. Nah. Akan diisi. Kasih nama ya, nama di atasnya. Silakan kasih nama. Nama. Panjang apa lebar? Nah. Panjang apa lebar? Ya, 3 aja yang perlu dimaksudkan. Yang besar tulisannya ya. Kasih nama, kasih nama ya, nama. Ya, nama sama tempat absen. Ya, lengkap. Silakan anak-anak mengisi ya, mengisi kewajiban setelah balik. Jadi 3 saja. Kalau sudah selesai, nanti selalu ini lagi isi. Nah, ya, semangat. Silakan isi semampunya yang tadi sudah Pak Alvan sampaikan tadi. Jangan isi dan ada namanya. Ada 2 ya. Nah, isi. Ya, ini berarti ini tugasnya. Bisa. Ini ya.
di situ. Ya. Ya. Ya, nggak apa-apa. Ayo tulis. Nah. Tadi makan gimana? Udah selesai anak? Ayo semangat, kita semangat ya. Ayo kerjakan dengan kelompok masing-masing. Yang tadi Pak Alvan sampaikan, yang tadi Pak Guru terangkan, anak-anak mengisi di lembar LKPD itu, lembar kerja pada peserta didik itu. Ayo diisi, semuanya diisi. Semampunya, ayo bisi, siap Devi, bisi, ayo Mbak Eva, betul, kita semua kok, Pak, sebutkan tiga tanda usia kalian kan, tadi dah terus semuanya, sudah ada kok, di buku ini, ayo cari. Ayo bagus, bagus. Nah, bagus, ayo Gus, bagus. Semangat. Terus. Waktunya 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi, ya kelamaan. 10 menit lagi, ayo. Usahakan bisanya.
disebutkan tanda tanda usia balik menurut kronologi. 3 ya 3. Rauf, nama orang. Oke, dah waktunya habis, nggak apa-apa. Dulu, sekarang kita lakukan. Coba Mbak Asa maju, silakan maju. Di bawah yang ini dulu, yang paling dulu. Oke, ya. Bagaimana ya? Baca yang keras. Mbak Asa akan membacakan hasil lembar kerja puasa gede. Baca yang keras, Mbak Asa. Ayo. Yang keras. Semua perhatikan, ayo. Yang keras. Kewajiban setelah balik. 1. Sholat fardu. 2. Menuntut ilmu. 3. Menutup aurat. Oke, 3 betul? Ulangi yang keras lagi. Nomor 1 apa? Kewajiban. Sholat fardu. Ulangi baca ini. Kewajiban. Kewajiban setelah balik. 1. Sholat fardu. 2. Menuntut ilmu. 3. Menutup aurat. Oke, tepuk tangan buat bahasa. Kita kewajiban setelah apa? Setelah balik ya. Betul. Maka selanjutnya tadi Ali sudah selesai baca. Ini. Yuk. Sini, Mas Ali. Nah. Baca yang keras ya. Baca yang keras. Apa yang dimaksud balik? Ayo. Ya, terus nomor 2. Terus. Terus. Terus nomor 3. Terus. 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 Spell. Nah, terus. Perempuan. Terus. Kamu bisa. Hilang. Tepuk tangan buat Mas Alif yang membacakan. Silakan, ya silakan duduk. Makasih. Oke, yang lain perhatikan. Itu sudah dikerjakan. Oke, sudah dikerjakan. Nanti dikumpulkan akan Bapak beri nilai.
sini sudah Pak jelaskan. Coba tak ulang kembali. Di sini ayo. Nah, itu kewajiban setelah usia balik. Apa yang pertama? Sholat fardu, menuntut ilmu, terus menutup aurat. Sudah tahu semua di depan tadi. Apa yang dimaksud balik? Tadi apa? Sini. Ya, cukup umur akil balik. Ada tahu? Tadi tahu? Dua, sebutkan 3 tanda-tanda. Nah ini tanda-tanda menurut fikih. Mimpi bahasa haid berusia 15 tahun. Itu sama bagi laki-laki atau perempuan. Tanda-tanda usianya 15 tahun ya. Usia berapa tahun tadi anak? 15 tahun. Berapa anak? 15 tahun. Nah, satu cara mandi di situ. Nih, mencuci kedua telapak tangan berapa kali? 3 kali. Sudah paham lagi. Lanjut, paham ulang kembali saja. Tuh, tanda-tanda balik bagi laki-laki sudah ada semuanya. Baca ya. Untuk anak perempuan, menstruasi suara terdengar lebih halus. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan soal dari Pak Guru, tapi sudah ada yang masuk dan membacakan. Marilah nanti kita tutup dengan membaca sholawat dan nanti menyanyikan lagu satu lagi. Ya, coba kita membaca sholawat di surah bareng-bareng 1, 2, 3. Allahumma sholli keras. Daerah Gundul Pacul. Ya.
pada hari ini sudah selesai. Tadi Pak Guru sudah menyampaikan tentang tanda-tanda balik, usia menyambut usia balik. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak jelaskan, dan hasilnya itu bisa untuk menambah ilmu wawasan bagi anak-anak semua. Semangat? Semangat ya? Semangat ya. Terima kasih. Sekian, marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin ya. Memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Kursusnya dari Pak Guru, dari Pak Alfans. Sampai bertemu kembali pertemuan berikutnya. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum